Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam perawat Indonesia. Pada video kali ini, tim dunia keperawatan akan menyajikan video yaitu tentang peran dan fungsi empedu bagi kesehatan. Nah, seperti apakah video penjelasannya? Kita langsung saja simak penjelasannya berikut ini. Sebelum mengetahui peran dan fungsi empedu bagi kesehatan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari cairan empedu itu sendiri, di mana untuk cairan empedu adalah cairan kuning kehijauan yang dibuat oleh hati dan disimpan di kantong empedu. Kemudian yang kedua, untuk lokasi cairan empedu itu terdapat di dalam kandung empedu. Kandung empedu merupakan kantong berbentuk seperti buah pir yang terletak di bagian sebelah dalam hati ataupun skisura utama hati di antara lobus kanan dan lobus kiri hati. Panjang kantong empedu itu kurang lebih 7,5 sampai 12 cm dengan kapasitas normal sekitar 35 sampai 50 ml. Nah, kemudian dari mana sih asal usul cairan empedu tersebut? Cairan empedu diproduksi oleh sel hepatosit. Itu biasanya sebanyak 500 sampai 1000 ml per hari. Dan untuk komposisi cairan empedu itu ada yang pertama garam empedu, kemudian lecitin, kolesterol, bilirubin, asam lemak, garam anorganik. Lalu yang jadi pertanyaan paling penting adalah apa sih fungsi dari cairan empedu tersebut? Untuk fungsi yang pertama adalah sebagai pemecah dan pelarut lemak. Yang kedua, membantu penyerapan lemak, zat besi, kalsium, vitamin A, D, E, dan K, dan provitamin beta-karoten. Yang ketiga, membantu membuang racun dalam tubuh melalui tinja. Yang keempat, mengeluarkan produk buangan darah, yaitu dari hemoglobin dalam bentuk bilirubin. Yang kelima, membantu mengeluarkan kelebihan kolesterol yang dibentuk oleh sel hati. Yang keenam, memperlancar buang air besar dengan cara merangsang peristaltik ataupun pergerakan usus. Yang ketujuh, menjaga pH ataupun asam basa usus halus. Dalam bahasa medisnya disebut dengan duodenum. Yang kedelapan, menetralkan asam klorida dari lambung yang masuk ke usus. Yang kesembilan, garam empedu bekerja sama dengan insulin, itu mengatur metabolisme nutrisi di hati. Nah, lalu apa yang terjadi jika ada gangguan pada empedu? Yang pertama adalah batu empedu atau dalam bahasa medisnya disebut dengan kolelithiasis. Ini biasanya muncul akibat endapan kolesterol dan bilirubin yang menumpuk di dalam kantung empedu. Penumpukan terjadi ketika cairan empedu tidak mampu melarutkan kolesterol dan bilirubin berlebih yang dihasilkan oleh hati. Kemudian yang kedua adalah kolesterol tinggi atau hiperlipidemia, lemak tinggi di dalam darah. Yang ketiga, gangguan penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Yang keempat, hiperbilirubinemia ataupun kelebihan bilirubin dalam darah. Dalam bahasa umumnya itu disebut dengan penyakit kuning. Yang kelima, konstipasi ataupun sulit BAB. Dan yang terakhir adalah yang keenam, itu gangguan absorpsi zat nutrisi makanan.
Nah, mungkin itu dia beberapa informasi singkat mengenai empedu. Semoga walaupun singkat tapi bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua mengenai seputar kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan empedu. Dan seperti biasa untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk support dan juga dukung channel Dunia Keperawatan agar menambah semangat kepada tim kami untuk menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat, khususnya di bidang kesehatan, dengan cara klik subscribe, like, dan juga bagikan channel Dunia Keperawatan ini agar informasi ini juga dapat bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Salam sehat, salam perawat Indonesia, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.